berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Jawa Timur, program Perspektif pagi ini juga disiarkan serentak bersama radio jaringan di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, dan juga RGR Tulungagung dan juga Remaja Klasik Radio Malang. Nah, pagi ini kita membahas tentang ketika yang muda bicara kebangkitan bangsa di via Zoom. Saya sudah tersambung juga bersama dengan narasumber kita juga, narasumber tetap kita setiap program Perspektif, host juga. Nah, saya langsung saja ingin menyapa kakak saya, kakanda atau kakak saya gitu ya. Assalamualaikum Cak Parto. Waalaikumsalam Adinda Putika yang luar biasa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, ya. Masya Allah. Mohon maaf lahir batin ya. Saya seneng kok ya lebaran. Acara kita pertama ketemu orang muda, Mas Diki Nur Yulia Arbi. Wah, iya. Sudah. Sopo Mbak Tika, tak sopo diisi Mas Diki. Saya mau nyapa takut deg-degan gitu loh, Masya Allah ya. Oke, ya sahabat, bersama Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kita nanti juga akan berbincang karena via Zoom juga sudah hadir narasumber kita, sudah bergabung narasumber kita, Mas Diki Nur Yulia Arbi selaku Putra Kebudayaan Indonesia 2020-2021. Assalamualaikum Mas Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kayak udah pernah kenal baik. Gitu ya. Alhamdulillah. Anggap aja udah pernah kenal ya Mbak. Gitu ya tuh kan, semakin deg-degan saya nih Cak Parto. Iya. Baik, ya dan alhamdulillah ini kita Mas Heru belum gabung ya. Nanti juga akan bergabung dengan kita ada Mas Heru Pamungkas, sahabat. Beliau adalah jurnalis VOA diaspora di Amerika Serikat. Sering juga sih beberapa kali ngobrol dengan kita sebetulnya. Nanti insya Allah akan bergabung juga via Zoom. Cak Parto, ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Jadi yang dipilih ini adalah ketika yang muda bicara kebangkitan bangsa. Boleh di Mukodimah nih, Cak Parto silakan. Iya, nanti kan kita dengarkan yang muda, kita dengarkan Mas Diki nanti untuk bicara kepada publik Jawa Timur hari ini. Satu hal yang harus kita maknai bersama Mbak Tika dan sahabat Perspektif, alhamdulillah hari ini kita akan ketemu lah ini orang-orang hebat, ono Mas Diki, ono Mas Heru Pamungkas yang nanti akan banyak memberikan visi ke depan yang tentu memberi harapan yang lebih baik. Mbak Tika, hari yang kita peringati adalah kebangkitan bangsa. Ini penting. Bukan kebangkitan agama. Bukan kebangkitan aliran kepercayaan, bukan kebangkitan adat istiadat, bukan kebangkitan satu komunitas yang tidak ada hubungannya dengan sebuah perjuangan. Ini yang kita harus renungkan bersama. Ini yang bangkit bangsa. Nation untuk itu, negara ini pun karena kita sudah mengenal kebangkitan bangsa, maka negara ini pun negara bangsa, nation state. Bukan negara golongan, bukan negara agama, bukan negara adat istiadat, juga bukan negara yang kesukuan. Jadi ini harus disadari bersama-sama oleh kita. Yang bangkit ini bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang bangkit itu kemudian mendirikan satu otoritas negara 113 tahun yang lalu. Akhirnya berjuang mendirikan satu otoritas yang negara ini pun nation state.
negara kebangsaan, bukan negara keagamaan. Karena sebagai negara kebangsaan, inilah milik bersama. Ya, inilah milik bersama, satu rumah besar, satu bangunan besar, satu building bernegara, negara bangsa, nation state. Nah, hari ini kita menyaksikan banyak orang masih punya imajinasi tentang kebangkitan dari alirannya, pahamnya, ya, sektenya dan lain sebagainya, tapi kita tidak pernah pesimis bahwa keberlanjutan kebangsaan ini akan rapuh. Enggak Mbak Tika, sahabat perspektif, kebangsaan kita tidak akan pernah rapuh. Kebangsaan kita tidak akan pernah tercabik. Karena apa? Karena kita punya anak-anak muda kayak Mas Diki Nur Yulia Arbi ini. Apa? Dia putra kebudayaan Indonesia. Pasti ngomong budaya Indonesia itu adalah budaya bangsa Indonesia. Dan ngomong nation itu pasti tidak ngomong soal kesukuan, soal sekte, soal aliran, soal community tertentu, tapi pasti ngomong bahwa inilah rumah bersama kita, Indonesia milik bersama kita, sekecil apapun, di sudut ruang manapun. Ya, kalau Anda bangsa Indonesia, maka Anda punya kewajiban untuk melanjutkan pergerakan kebangsaan itu. Dengan cara apa? Oh, kaum milenial hari-hari ini ditantang untuk hal yang sesuai dengan anak-anak muda. Kalau Mas Diki ini, Mbak Tika, ya kaono mana harus, ayo kita nggawa bambu runcing, kaono meneh, enggak. Bambu runcingnya itu bambu runcing IT, digital runcing, digital IT. Nah, itu semua perjuangannya untuk menyuarakan kebaikan-kebaikan di Indonesia itu. Nah, itu. Jadi sekarang, kenapa saya optimis bahwa dengan hari kebangkitan nasional kita, nation kita semakin kukuh, meskipun di suara di luar hiruk pikuknya seperti apa, orang masih mikirkan soal sektenya, soal alirannya, soal pahamnya, tapi karena kita masih punya orang-orang muda yang hebat, seperti Mas Diki ini. Dan itulah saatnya kita dengarkan suara yang muda untuk kebangkitan bangsa. Sing kene iki, Mbak, kita ini rada uzur aku iki. Tapi yang uzur pun memberikan ruang bagi yang muda untuk berperan besar karena hari esok milik mereka. Iya, tapi jiwanya tetap muda loh Caparto ini. Udah terus ya, lihat sampean, denger sampean ya mau juga kalah aku nih sampean lihat karo Mas Diki nih gitu ya. Muda, ya. Oke deh. Optimis ya. Baik. Ya, Mas Diki, ini sudah dibuka tadi sebetulnya di pernyataan Caparto adalah sebetulnya kebangkitan itu, ngomongin tentang kebangkitan bangsa itu bukan masing-masing kebangkitan suku, masing-masing agama atau apapun. Sebagai generasi muda gitu, ngomongin tentang kebangkitan bangsa dari yang berbagai macam menjadi satuan bangsa ini tadi. Gimana nih kalau Mas Diki sendiri menyampaikan terkait dengan hal ini? Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Setuju sekali dengan yang disampaikan sama Pak Parto tadi tentang kebangkitan bangsa. Sebenarnya anak muda sekarang lebih bisa dibilang memiliki perspektif pemikiran yang luas, tidak hanya pemikiran untuk kebangkitan golongan atau sebuah kelompoknya mereka masing-masing, tapi juga bisa untuk menjadi sebuah pemikiran bahwa kebangkitan sekarang itu tanggung jawab kita bersama untuk tidak hanya mengangkat sebuah kelompok atau golongan kita saja, tapi juga untuk mengangkat bangsa kita, di mana kita berdiri, di mana kita berasal. Untuk itu, perlu sekali yang namanya anak muda sekarang, seperti yang tadi Prof katakan bahwa sekarang anak muda bukan berjuang menggunakan bambu runcing, tapi menggunakan kemampuan teknologi, menggunakan IT, dan juga ide-ide yang lebih bisa dibilang gila untuk bisa membangun dan juga mempertahankan bangsa Indonesia itu tersendiri.
Oke, selama ini dari Mas Diki sendiri pengalaman dari menjadi putra kebudayaan Indonesia ini seperti apa Mas Diki? Apa yang sudah dilakukan begitu? Iya, kalau dari saya sebagai anak muda, sebagai putra kebudayaan, saya punya advokasi yang saya beri nama Selasa Berbudaya, jadi itu bergerak di bidang digital. Jadi setiap hari Selasa saya mengunggah sebuah konten di akun Instagram saya, juga memanfaatkan akun TikTok yang sekarang masih ngetren mungkin di kalangan anak muda. Jadi lagi bisa hype ya? lebih luas. Iya, lagi hype. Jadi anak-anak muda bisa mengakses dengan mudah mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia, karena kebudayaan juga merupakan identitas suatu bangsa. Jadi di situ saya mengangkat kebudayaan, mengemasnya menjadi sesuatu yang lebih menarik, sehingga anak-anak muda sekarang nggak ada alasan buat tidak mencintai budayanya sendiri. Jadi mereka nggak bisa tuh kalau, aduh budaya itu kuno, budaya itu seperti terlihat jadul. Nah, tidak, karena dengan kemasan yang baru dan dengan digitalisasi, jadi anak-anak muda bisa lebih mengenal tentang budayanya. Seperti itu. Oke. Ya, dan ini memang menjadi tantangan tersendiri tentunya gitu ya. Ada tidak sih pengalaman yang ternyata membandingkan kebudayaan kita itu dengan kebudayaan luar begitu? Pernah nggak menghadapi generasi muda ada yang seperti itu, Mas Diki? Pernah, beberapa kali saya bertemu dengan teman-teman saya, khususnya anak-anak muda yang bisa dibilang mereka lebih suka tentang kebudayaan-kebudayaan luar, khususnya kebudayaan bisa dibilang ada budaya K-pop dan lain-lain. Jadi di sini sebagai peran saya sebagai putra kebudayaan menyadarkan mereka bahwa sebenarnya kebudayaan Indonesia itu juga bisa logo internasional kalau dimulai dari kitanya sendiri. Kita mulai menggaungkan atau menyuarakan tentang pentingnya mencintai kebudayaan Indonesia, lebih membuat budaya Indonesia terlihat lebih modern, tapi tanpa meninggalkan kisi-kisi atau meninggalkan eksistensi kebudayaan yang tradisional itu sendiri. Nah, di sini makanya perlu sekali inovasi-inovasi dan juga sebuah gagasan baru sebagai generasi muda untuk bisa mengolah kebudayaan yang ada di Indonesia, supaya anak-anak muda tuh tidak membandingkan lagi, oh ternyata budaya Indonesia itu juga bagus loh, ternyata budaya Indonesia punya keunikan tersendiri dibandingkan dengan budaya luar. Tidak menutup kemungkinan bahwa budaya luar bukannya tidak bagus, tapi sebagai bangsa sendiri untuk membangun dan juga membangkitkan bangsa Indonesia, lebih baik kita mencintai budayanya kita sendiri. Oke. Caparto, ini kalau ngomongin tentang budaya ya, kita mungkin generasi sekarang itu ya itu tadi ya, Mas Diki ya, tantangannya itu adalah ketika budaya-budaya yang lain dari luar itu masuk melalui berbagai media begitu yang ada, begitu perkembangan teknologi. Nah, kira-kira Caparto misalkan nih dari dunia pendidikan sendiri itu perlu tidak sih sebetulnya dibuat inovasi terkait pembelajaran ataupun materi terkait kebudayaan itu menjadi lebih, bagaimana caranya menjadi lebih menarik dan ini membuat generasi muda akhirnya mau begitu untuk lebih mempelajari ataupun lebih bangga terhadap kebudayaan Indonesia sendiri sebetulnya, Caparto. Nah, ya, begini. Untuk itu Mbak Tika dan Mas Ari, direktur, kemudian Mas Diding dan semua jajaran, iki rungokno iki. Muga-muga didengarkan ini. Mbak Tika mbok yo diajak hadir tanggal 25 itu. Gitu. Undangan langsung dari Langsung. Sekolah Pasca Universitas Airlangga. Jadi kenapa misalnya meskipun sekarang masih proses pendirian satu magister data analitik misalnya, magister venture creation misalnya, magister industri kreatif yang sekarang sedang proses kita gagas, kita kreasi untuk berdiri di Sekolah Pasca Sarjana ini. Itu juga bagian dari satu inovasi bagaimana hari-hari ini di abad 21 tidak bisa menggunakan perjuangan di abad 12. Tidak bisa menggunakan perjuangan abad 9, abad 10, bahwa keris kenaro, tidak bisa begitu. Kerisnya sekarang Anda pakai laptop, Anda pakai HP, Anda pakai media digital, ruang-ruang TikTok tadi itu, jangankan Mas Diki yang anak muda, ganteng, pinter, putra kebudayaan,
nggak pakai TikTokan loh, aku dewe ya sik TikTokan loh Mbak loh, ya kan? Jadi ini ya mahasiswanya diajak TikTokan gitu waktu kuliah gitu pembelajaran ini. Untuk itu jadi pengembangan begini, setiap mata kuliah adalah produk kebudayaan. Ini yang harus disadari. Setiap kehidupan itu sesungguhnya melahirkan budaya, dan setiap aksentuasi budaya itu pasti harus bernuansa kebudayaan. Sampean siaran ini adalah produk kebudayaan. Bersiaran semacam ini produk kebudayaan, ngajar pun sesungguhnya adalah abstraksi kebudayaan. Untuk itu setiap dosen, setiap guru, setiap putra kebangsaan pun, putra kebudayaan pun, putra kenusantaraan pun, itu pasti juga ekspresi budaya. Untuk itu apa? Kalau saya berpesan seluruh dosen di sekolah pasca sarjana UNER, mata kuliah apapun, contoh mata kuliah filsafat boleh, mata kuliah imunologi boleh, mata kuliah kesehatan boleh, tapi sadari bahwa setiap mata kuliah itu adalah produk kebudayaan. Karena produk kebudayaan, ajarilah dengan berbudaya. Mahasiswa itu harus diajari dengan berbudaya, berarti dia mengenal, oh kalau saya ngajar neng kelas kita ini tetap manggilnya anak-anak boleh, anak-anak tetap Mbak Tika manggil gurunya, manggil dosennya Pak, karena itu budaya. Oh kemudian atas nama modern cah, egaliter, koyok neng barat itu apa? Wis diantem kromo ae to Parto Joyo Wijoyo monggo, Jojo monggo. Boleh itu boleh, egaliter. Tetapi kita ini tidak sekedar transfer of knowledge, transfer of technology, transfer of science, tapi ingat bahwa kita juga transfer of value. Pendidikan itu juga adalah transformasi nilai-nilai. Adab, kesopanan, kesantunan. Maka rasane nek mahasiswa, nek murid nyeluk guru ning jangkar, kidiki ora pantes. Ada rasa di sini. Inilah yang kita ada. Logiknya iya, Mas Diki, yo Diki, saya nggak enak ngomong kidiki awakmu piye kok iso hebat ngono nak. Kita Mas Diki, Ananda Diki boleh, Kang Diki boleh, Cak Diki boleh, pasti ada nama sebutan. Karena apa? Pertemuan hari ini adalah pertemuan kebudayaan sejatinya. Jadi untuk itu Mbak Tika, yuk kita buka semua. Sahabat perspektif ini sadar bahwa perjumpaan kita, siaran kita, setiap acara perspektif adalah produk kebudayaan. Maka lakukan dengan berbudaya. Saya tetap manggil Mbak Tika. Pernah saya nyebut Tik melakumu mau Tika. Mbak Tika, Neng Tika, Jeng Tika, Mas Diki, Cak Diki. Karena apa? Karena ini adalah soal aksentuasi nilai. Karena perjumpaan itu harus bernilai. Baik. Dan ya, Japarto ini terkait dengan budaya. Salah satu daerah yang mempunyai budaya yang begitu kuat itu adalah Yogyakarta. Nah, saat ini saya sudah tersambung via telepon ini bersama dengan seseorang dari Sleman, Yogyakarta. Wah, ini dia. Assalamualaikum, Mas Roni. Waalaikumsalam. Minal aizin. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin ya. Dengar suarane tok wis ayem aku. Gitu ya Jakarta ya. Wong Surabaya sing rono. Iya, nah itu. Jakarta apa kabar? Mas Lani, alhamdulillah bisa kepanggil, bisa kita berarti sehat gitu. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Selamat pagi Mas Diki. Selamat pagi Mas Roni. Ini sudah saling mengenal satu sama lain ini. Kayaknya sama Mas Diki juga udah kenal ya? Oh iya katanya. Iya, hampir setiap hari ketemu. Oh hampir setiap hari, Masya Allah. Ya, Cak Parto dan Mbak Tika juga. Ya. Itu Mas Diki ini bukan hanya putra kebudayaan. Beliau juga banyak profesi, banyak titel yang diemban sama Mas Diki. Jadi juga jadi duta wisata, duta bahasa gitu kan. Jadi Diki ini salah satu potensial muda yang punya hal yang lebih dibanding teman-teman lainnya gitu, Cak Parto. Oh, Masya Allah ya. Jadi saya
tumben itu selempaknya nggak dipakai. Karena banyak ya nanti selempaknya kalau dipakai semua gitu ya. Tapi kayaknya masih berkaitan ya Mas Roni ya. Kalau tadi duta kebudayaan terus duta bahasa juga masih berkaitan sebetulnya ini ya semuanya ya. Mungkin langsung tanya ke yang bersangkutan aja. Dan memang menarik ya anak muda sekarang. Dan terima kasih kepada Sidoarjo juga Cak Parto yang punya mengangkat tema hari ini. Jadi memang ini tema yang betul dikatakan, yuk kita gandeng anak muda yuk gitu kan, anak muda agar dia memang suka dan cinta pada budaya. Dan kemarin itu di Jogja ada momen yang bagus sekali. Jadi mulai kemarin dan bahkan hari terusnya, kita setiap jam 10 itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya kan? Diwajibkan ya sekarang ya. Lebih paham di situ. Jadi Kak, gerakan Indonesia bergema. Nah ini satu hal yang bisa kita tularkan ke semuanya gitu. Dan Diki juga punya potensi di situ, Pak. Iya. Baik, keren loh itu Mas. Mas Roni ikut juga itu setiap jam 10 pagi ya? Iya, semua ya. Memang warga DI juga punya peranan di situ. Jadi sekarang kalau ini kan sebetulnya hal yang harus kita gaungkan, Mbak. Ya kan? Bahkan buruh pabrik, pasar, itu jam 10 setiap hari akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gitu. Ini satu hal yang harus kita gemakan setiap hari. Dan itu harusnya diikuti juga gitu ya, Cak Parto ya, Surabaya, Sidoarjo, semua kota-kota lain gitu ya, mengikuti juga. Ya, baik. Nah Mas Roni ini kalau dari Mas Roni sendiri kan tadi katanya kan Surabaya nih aslinya, tapi lagi ada di Jogja gitu. Terkait sedikit lagi kebiasaan Surabaya dan Jogja itu kan beda gitu ya Mas Roni ya. Menyatukan dua kebudayaan yang berbeda ini kalau menurut Mas Roni gimana sih melihat satu kedua? Budaya yang sederhana saja yang boleh dikatakan asik, tidak macet Mbak di Jogja Mbak. Jadi kalau saya dulu dari rumah itu di kawasan Tropodo, kemudian saya kerjanya di Ngagel, kemudian di mana itu di Kusuma Bangsa, itu kan butuh waktu lama, macet lagi, macet, panas. Dari Jogja nyaman gitu loh. Itu masuk kebudayaan ya, macet itu ya. Satu budaya kemacetan kan itu budaya gitu Cak Parto ya. Satu lagi di sini juga cukup, di sini boleh dikatakan hal itu serba murah dan serba ada. Angkringan misalkan, tanya dikit ya, anak kos itu kita 5.000 dulu bisa dapat makan, bisa makan kenyang. Oke, dan sekarang angkringan di Sidoarjo, di Surabaya udah banyak juga kok. Iya. Saya nggak tahu kalau di kota kabupaten lainnya di Jawa Timur. Betul. Cuman dan ini kan budaya kuliner kan, budaya khas. Satu hal tentang makanan khas itu juga harus kita kembangkan juga. Padahal angkringan itu khasnya Yogyakarta, sekarang di mana-mana ada sudah gitu ya. Membaur sudah gitu ya semuanya ya. Oke. Dan di situ punya wisata juga, dia punya tugas di situ juga, Diki. Mas Diki juga ada. Oh gitu ya. Oke, saya jadi penasaran. Saya masih muda tapi sudah begitu banyak prestasi-prestasinya, kesibukannya juga terkait dengan kebudayaan Indonesia dan lain-lain. Itu alasannya apa sih? Apa yang membuat Mas Diki tertarik? Nanti deh saya akan ngobrol dengan Mas Diki. Mas Roni, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sudah berbincang dan menyapa juga. Terima kasih Mas Roni, makasih. Sampai ketemu lagi ya Mas Roni. Salam sehat selalu di sana ya. Assalamualaikum. Salam. Iya. Cak Parto dan juga Mas Diki, nanti saya juga akan bacakan karena ini sudah ada Bunda Yulia yang sudah bergabung dengan kita di Facebook. Agak sedikit panjang, nanti saya akan bacakan sharingnya juga, dan juga kita nanti akan lanjutkan lagi obrolan bersama dengan Mas Diki dan juga Prof Parto, sahabat Jawa Timur. Untuk Anda yang juga ingin bergabung silahkan, yang sedang nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live, Anda bisa komen di kolom chat, atau yang sedang nonton juga di media sosial Facebook Live kita, boleh sharing-sharing juga di sana, atau mau WhatsApp langsung ke redaksi 0811 309 109 ya. Saya tunggu. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini.
PT Inet Global. Sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646. 0821 4225 6646. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Sahabat BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergo ono perlindungan, sahabat. Iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan. Manfaat iuran pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian Rp70 juta, meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian Rp42 juta, meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut, hubungi 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MyIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MyIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MyIndiHome, kamu bisa cek poin MyIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin My IndiHome dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Keluarga besar Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, segenap direksi dan manajemen mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan jus alkaline powered. Cheers Alkaline Powered, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Sahabat, kembali di program Perspektif. Pagi hari ini kita masih membahas ya tentang ketika yang muda bicara kebangkitan bangsa. Masih memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Masih bersama dengan Prof. Parto, Caparto, dan juga Mas Diki selaku Putra Kebudayaan Indonesia 2020-2021 ya. Dan saya ingin sapa dulu yang sudah bergabung. Terima kasih ada Bunda Yulia. Iya, Bunda Yulia ini menyampaikan nih, memaknai peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit itu sama dengan bangun, sama dengan kesadaran. Jadi kesadaran untuk bangkit, untuk bangun. 1, wah ini kayak Pancasila nih ya. 1, membangun semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan demi keutuhan NKRI. 2, bangkit menumbuhkan optimisme untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Yang 3 adalah bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan. 4, bangkit membangun di segala bidang ya, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, demokrasi, hukum, pertahanan, keamanan, dan juga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan juga zaman ini terus maju dan berkembang ya, tapi semangat nasionalisme
harus terus dijaga dan tertanam ya di dalam jiwa dan raga. Bangkit kita bangsa yang tangguh dalam situasi dan kondisi apapun, optimis untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bunda Yulia dan terima kasih Mbak Yulia. Padahal gak janjian aku ya urung moco loh. Itu ya. Foto ya. Biasanya Caparto udah baca duluan loh itu ya. Tapi nanti belum sempat sampai kemarin gitu ya. Oke. Ini juga di Instagram ada yang gabung ya atas akun @ranivitas. Pagi semuanya. Nah, ya Mbak Rani Sita itu kan konco Blitar kan ini. Oh iya. Oh, saya nggak tahu malah. Pagi semuanya, seperti apa ya bentuk atau implementasi kita sebagai anak muda untuk ikut bangga dan menjaga Indonesia, terutama dengan menggunakan IT atau medsos. Terus juga ada Mas Budi Sulastomo di Kalangbret, Tulung Agung. Oh, Mas Budi Kalangbret, ya. Iya, Assalamualaikum Caparto, Sugeng Riyadin juga. Sama-sama. Sugeng Riyadin juga untuk semuanya. Ngapunten, sekarang ini kan orang cenderung bangga dan belani kelompoknya. Yang lain minggir dulu. Gimana nggih cara yang ampuh buat mengobatinya? Nah, silakan. Ini tadi ada Bunda Yulia, ada Mbak Reni dan juga Pak Budi. Apa laku nih itu Mas Budi, ya kan? Jadi, pertama seneng ketemu Mas Roni yang asal Surabaya, asal Sidoarjo, ning kota Yogyakarta. Tadi ditanya, piye Mas budaya kita Jawa Timuran sama Ngayogyakarta Hadiningrat kan beda. Ya justru dari budaya timur, monco negoro timur. Kalau masa Mataram dulu itu istilah kita monco negoro timur wilayah kita. Dan Ngayogyakarta yang berbeda bersatu dalam diri Mas Roni. Karena enak kan? Iya. Ya, karena perbedaan itulah kemudian perbedaannya itu dipersatukan dalam sebuah jiwa kebangsaan, maka kita tidak membedakan lagi. Mas Roni pasti dia akan ngomong we are Indonesian. Tidak lagi kita akan ngomong, ingat ya teman-teman di Mesir saja, teman-teman di Mesir. Sejak zaman Fir'aun, nggak percaya kalau dewe. Kalau ditanya itu dia tidak akan ngomong kamu Mesir, we are Egyptian. Dia tidak akan we are Ismailia, we are Alexandria, we are Iskandaria. Enggak, we are Egyptian. Orang Amerika juga we are American. Ya, mereka selalu bicara kami ini tetap orang Amerika. Maka luar biasa Budi Utomo dengan seluruh tokoh nasional kita membuat satu momentum besar yang kemudian hari ini kita peringati kebangkitan nasional. We are Indonesian, kita tidak lagi coba dulu tuh Yong Java, Yong Islamiten Bon, Yong Maluku, Yong Celebes, Yong yang itu pemuda-pemuda yang semula kesukuan akhirnya menjadi sebuah nation. Ini yang kita sadari. Sampai Sumpah Pemuda pun akhirnya apa? Satu nation. Dahsyat. Ini pergerakan yang disadari, tidak lagi mikir kami Jawa, kami Maluku, kami Sunda, kami Papua. Tapi kami adalah Indonesia. Untuk itu apa pertanyaannya tidak lagi bagaimana tentang Yogyakarta, bagaimana tentang Sunda, bagaimana tentang Jawa. Itu adalah bumbu kita, material kita membangun Indonesia. Untuk itu jangan pernah dibenturkan, antar provinsi jangan pernah dibenturkan. Karena setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota punya budaya. Dan setiap budaya itu adalah energi untuk membangun kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional kita itu terbangun dari budaya-budaya desa kita. Jadi untuk itu apa? Putra kebudayaan itu sesungguhnya juga putra-putra pedesaan kita. Kita ini kan juga orang-orang desa dari desa-desa. Kalau dari setiap desa persoalan itu tuntas di tingkat desa, maka tidak ada persoalan nasional. Untuk itu yuk bangun dari desa, untuk itu ono menteri desa ya sekarang ini kan gitu. Jadi itu terus ono
industri kreatif, ada kebudayaannya Pak Muhajir, ada hal-hal semacam ini apa? Untuk itu apa? Mas Diki, Ananda Diki terus menyuarakan bahwa kita ada hal-hal yang selalu harus disuarakan. Orang liya yang kejelekan, kata Mas Budi tadi, ini kelompokku disuarakan. Loh, kalau mereka menyuarakan itu dan kita tidak menyuarakan kebangsaan, maka tenggelam kebangsaan. Inilah tugasnya anak muda, ngisi akun TikTok. Loh, TikToknya kok mek joget-joget, TikToknya kok digawe urusan-urusan karaokean, TikToknya kok akhirnya urusan-urusan ujaran kebencian. Itu karena kita tidak menggunakan TikTok. Untuk itu kami di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga memanfaatkan apa itu Facebook, Instagram, TikTok bersama-sama dengan Suara Sidoarjo dan jaringan radio semua, Mbak Cita, Mas Budi, ayo kita isi dulu, rame-rame lah, memanfaatkan medsos ini untuk membangun kebangkitan bangsa kita, membangun optimisme, kata Mbak Yuli, ya toh, kata Mas Budi, membangun keragaman bersama-sama itu biar tidak menonjolnya satu entitas yang dia memanfaatkan teknologi gitu loh. Untuk itu apa? Hari ini kita ketemu Nanda Diki ini menyuarakan entitas kebangsaan, bukan entitas kesukuan itu. Maka kita yuk disuarakan. Selendangnya bila perlu, kalau TikTok kan selendangnya, selayarnya hari ini dipakai itu terus digemakan. Nanti itu ya di TikToknya, loh saya ini Mbak Tika, apa gak inovasi ini? Gak jaket atau batik. Insya Allah saya Indonesia mestinya. Yang pertama itu insya Allah saya, karena sejak 20 tahun yang lalu, dan tatkala itu di pesawat-pesawat saya selalu pakai, kayaknya kemudian ada orang yang paling ketemu lagi tuh, kok ono mana sih nggak ingin ketemu lagi nggak ingin. Saya yakin 20 tahun lalu siapa yang pakai jaket jas batik? Nggak ada, insya Allah kecuali saya, cuma nggak perlu dicatatkan doa kita, cuma apa? Karena untuk bangsa saya persembahkan. Oke, ya baik. Nah, Mas Diki, ini tadi Mbak Reni kan menanyakan seperti apa ya bentuk atau implementasi kita sebagai anak muda untuk ikut bangga dan menjaga Indonesia, terutama dengan menggunakan IT atau media sosial. Boleh ditanggapi dulu, silakan Mas Diki. Oke, terima kasih. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai anak muda, khususnya menggunakan IT, karena sekarang kan zaman udah makin canggih, jadi memanfaatkan teknologi yang luar biasa, bisa menggunakan seperti yang tadi Pak Parto bilang, menggunakan TikTok untuk pembelajaran dan juga untuk membuat konten-konten yang berkaitan dengan budaya, sehingga anak-anak muda yang menggunakan TikTok atau menggunakan media sosial lainnya bisa lebih melek dan juga lebih mengenal tentang kebudayaan Indonesia. Nah, untuk saya sendiri, saya menggunakan media sosial. Tadi juga ada konten Selasa Berbudaya, menggunakan bentuk animasi, video, dan juga gambar yang saya unggah di sosial media saya untuk mengenalkan kebudayaan-kebudayaan tidak hanya di daerah saya, tapi juga di seluruh Indonesia. Dan juga di setiap kali kesempatan, saya juga bersama teman-teman di Yogyakarta, khususnya bersama Mas Roni dan kawan-kawan dari komunitas Forum Komunikasi Duta Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, mengadakan beberapa event dan juga membuat acara yang berkonsep atau bertemakan budaya untuk bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Dan ini sebenarnya bukan tugas saya sebagai putra kebudayaan saja, tapi saya bertugas untuk memberikan semangat dan juga memberikan gambaran kepada anak-anak muda lainnya untuk menyadarkan mereka bahwa sebenarnya kita semua itu punya identitas dan juga punya budaya yang unik. Mari kita lebih gaungkan supaya mereka yang belum mengenal atau mengerti dan paham tentang kebudayaan Indonesia yang unik dan bermacam-macam bisa lebih mengenal lewat media sosial tadi. Ya, baik. Nah, ini saya jadi sekaligus saya pengen nanya juga nih ya, yang membuat Mas Diki ini masih muda tapi sudah peduli terkait dengan edukasi terkait kebudayaan dan dan sebagainya. Tadi kegiatannya kan banyak banget ya, ternyata juga duta bahasa dan lain-lain. Ya, mungkin boleh sedikit sharing begitu awalnya itu seperti apa biar ini bisa menjadi motivasi juga untuk generasi muda lainnya.
Jadi awal tertarik tentang kebudayaan karena memang di lingkungan kehidupan saya ada beberapa sanggar atau kelompok kebudayaan. Waktu itu ada kelompok tari yang membuat saya tertarik dan juga lebih ingin tahu lebih dalam tentang kebudayaan itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengikuti beberapa ajang yang berkaitan dengan kebudayaan dan juga pariwisata. Dan alhamdulillah bisa berkesempatan untuk menjadi putra kebudayaan Indonesia. Jadi salah satu motivasi terbesar saya adalah saya ingin mengenal kebudayaan, berkeliling Indonesia, dan mungkin nanti juga bisa berkesempatan untuk mengunjungi beberapa daerah dan juga provinsi di Indonesia untuk mengenal kebudayaannya secara langsung. Jadi itu adalah motivasi terbesar saya. Saya berada di sini saat ini, saya menjabat sebagai putra kebudayaan karena semata-mata ingin keliling Indonesia supaya bisa mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia. Wow, dan itu sempat kemarin ini nggak ya, ada teman-temannya juga akhirnya ikut juga gitu, tertarik juga tentang apa yang dipelajari oleh Mas Diki? Ya, banyak sekali teman-teman saya, khususnya teman-teman di kuliah saya yang tertarik. Jadi kemarin saya menggaungkan untuk khusus di kelas saya setiap hari batik. Saya menyuruh bicara sama teman-teman kelas untuk menggunakan batik di hari itu dan juga dosen yang mengajar di hari itu, dan alhamdulillah semua anak-anak semangat dan juga excited buat menggunakan batik di hari batik. Jadi itu salah satu langkah nyata dan mungkin bisa dicontoh di kegiatan-kegiatan mungkin di perkuliahan dan juga di kegiatan sekolah supaya anak-anak muda lebih cinta batik dan juga budaya Indonesia. Oke, baik, luar biasa Caparto ya. Ternyata memang semangatnya ini loh. Jarang-jarang ada anak muda yang mau peduli begini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu motivasi juga untuk generasi muda. Harusnya saya pakai batik ya hari ini ya. Ya. Jadi gimana Caparto? Silakan. Untuk itu kenapa saya optimis dan tadi senantiasa memberi yang terbaik. Jadi gini Mbak Tika, belajar dari Mas Diki ini banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan anak-anak muda. Anda bisa lakukan apa? Sekarang Anda saksikan soal angkringan Mbak ya. Ono angkringan, ning Surabaya ono cangkruan. Ono ngopi-ngopi bareng, lah ada kegiatan gitu itu. Iya. Bahkan ada anak-anak muda saking nganggure, ya jam 6 esok sampai jam 6 sore ya ndak warung itu. ya di warung itu. Apakah saya menyalahkan? Enggak. Saya enggak menyalahkan. Tetapi perlu disentuh dengan cara oleh anak-anak muda apa? Rek, nek marung ya marung, kopi arek-arek lah memanfaatkan internet itu, Mbak. Kalau coba anak-anak yang dikatakan nganggur itu, tatkala dia jagung apa iku tuku bakso, apa ngopi, apa ngeteh, apa siomay, apa baksoan, apa bakwanan, apa bala-bala, apa silakan. Anda yang merasa belum punya pekerjaan sehingga Anda itu kerasan di warung-warung kaki lima itu. Coba tatkala Anda menikmati produk-produk lokalmu, apa nanti kopi Trenggalek, Tulungagung, Ponorogo, Pacitan sampai Banyuwangi, Sauto, Pacitan misalnya. Ya, mulai dari Pracimantoro di sana, produk Wonogiri, apapun lah nanti. Ya, kemudian Anda buat TikTok, inilah kopi Trenggalek, inilah kopi Ponorogo, inilah Sauto Pacitan, oh inilah kekayaan budaya di Pracimantoro atau areal-areal Wonogiri. Setiap kamu ndak warung gawe pro TikTok yang memperkenalkan produk desamu masing-masing, produk wilayahmu masing-masing, maka saya percaya akan ada gerakan kebudayaan produk lokal di Indonesia yang serentak. Coba kalau anak-anak muda yang marung itu Mbak, mulai esok sampai sore, detail mampu menjelaskan komposisi sedemikian nikmatnya warung yang dia nikmati selama ini.
ya, yang selama ini itu mampu, komposisinya kopinya sekian butir, aslinya itu dideplok apa digiling, terus campurannya apa lagi dengan gula, strukturnya yang semacam ini dijelaskan detail, dan inilah yang khas akhirnya di dalam lereng Wilis Trenggalek misalnya. Oh, kok ternyata kopinya spesial, tehnya spesial, kolaknya spesial, baksonya spesial, gorengannya spesial. Dia menjadi konten loh ini. Ini akan menjadi konten, memperkenalkan. Anda sendiri juga akan punya, nggak usah melip-melip bahwa oh TikTokan itu pakaiannya harus bagus, kotanya harus Paris. Enggak, desamu kenalkan kebaikannya. Semua orang bisa tertarik sehingga destinasi daerah. Sekarang kan banyak toh anak-anak Karang Taruna membuat TikTok tentang desa wisata masing-masing. Ini tak kunjungi tenanan. Kemarin saya kan keliling ke banyak desa di wilayah Lamongan misalnya. Wapi tayangannya luar biasa, tak parani ngono pinter ya rek. Oh iya Cak, ini kan urusan animasinya. Paling tidak kan sampai saya teko Cak nang desa Bu. Iya. Perlu bukan saya apa ngene iki bohong enggak, bukan kebohongan publik karena ini adalah mimpi-mimpimu tentang desa. Jadi langsung aja di oh nih arek-arek nom-nom kok gak cocok ngene ya karo kenyataane wong sing elek ngene kok kon poles jarene wis ana tamane, wis ana opo nduk syutingane. Maka saya katakan, saya beri justifikasi, kamu tidak melakukan kebohongan, kamu sedang melakukan kreativitas tentang mimpimu tentang desamu. Maka sekarang biar berkembang. Nah, anak-anak Diki-Diki yang lain ini harus diciptakan, diwujudkan. Apa enggak ada? Ada, Mas Diki saja sudah punya komunitas kok. Gitu loh ya, dan itu yuk melalui radio kita ini, hal-hal semacam ini, Radio Suara Sidoarjo dan jaringan se-Jawa Timurnya ini menyuarakan ini, mewadahi kreativitas itu, maka cepat kita akan raih bahwa kita kebangkitan nasional kita, kebangkitan bangsa kita adalah kebangkitan kebudayaan kita. Oke, baik. Nah, ini ada yang bergabung lagi sedikit ya, terakhir di waktu kita pagi ini. Ada Mbak Sofia yang ada di Sidoarjo ini ya, menanyakan komunitas yang Mbak Sofia itu nggak dibilang, cuma dari Sidoarjo aja. Nah, ini menanyakan komunitas dari Mas Diki ini apakah hanya berlaku untuk yang dari Jogja saja atau kita yang dari Jawa Timur ini bisa ikutan bergabung juga. Terus itu media sosialnya kalau boleh diinfo dong gitu katanya. Ini kayaknya sama-sama generasi muda ini kayaknya Mbak Sofia. Silakan Mas Diki, sekaligus juga nanti mungkin diberikan pesannya juga untuk closing statementnya dari pembahasan kita pada pagi hari ini Mas Diki. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Sofia. Jadi untuk komunitas saya ini sebenarnya terbentuk berkat Mas Roni tadi. Jadi isinya itu anak-anak muda, khususnya para anak duta di Yogyakarta yang mereka mewakili masing-masing dutanya, ada duta bahasa, duta wisata, lalu juga putra-putri kebudayaan, dan juga duta-duta yang lain. Kami bersatu, kami mengenalkan kebudayaan, pariwisata, dan lain-lain. Jadi untuk saat ini komunitas kami memang hanya untuk anak-anak Jogja, khususnya para penggiat pageant atau duta-duta yang ada di Jogja, tapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa kami diskusikan dengan teman-teman lain dan juga Mas Roni khususnya untuk bisa membuka rekrutmen atau anak-anak lain dari provinsi lain ataupun di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung bersama kami untuk bisa menyuarakan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan juga mungkin closing statement dari saya tentang memaknai kebangkitan bangsa, kebangkitan Indonesia, Hari Kebangkitan Indonesia ke-113 ini. Sudah saatnya kita anak-anak muda yang tadinya mungkin hanya berdiam diri di rumah selama masa pandemi untuk bisa bersuara, untuk bisa berkontribusi, untuk kembali lagi bangkit dari keterpurukan setelah mungkin dari 2020 kita sudah semuanya berdiam diri di rumah, tapi kita harus bangkit, harus bisa berjuang dan juga menyuarakan hak-hak kita sebagai generasi muda, khususnya tentang di bidang kebudayaan, supaya Indonesia bisa lebih dikenal lagi oleh dunia dan juga anak-anak muda bisa lebih melek dan juga berprestasi.
Baik, luar biasa. Nah, sekarang waktunya Caparto untuk menutup juga nih Caparto dari diskusi kita pagi ini, silakan. Oh ya, terima kasih semua sahabat perspektif, panjenengan tambah sehat, panjang umur, rezekine tambah akeh, dan meneladani anak muda seperti Mas Diki untuk membangun NKRI lebih baik. Dan Jumat depan kita akan ketemu, tapi ingat, pukul 3 sore sampai 5 sore nanti kita akan dialog bersama, dialog membincang kebangsaan bersama Bupati Sampang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Caparto dan juga Mas Diki. Terima kasih atas sharingnya juga. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang sedang menyimak program Perspektif pagi ini. Mudah-mudahan bisa ketemu ya nanti silaturahmi langsung ke sana ya. Sampai jumpa Mas Diki. Assalamualaikum Caparto. Sampai jumpa ya. Insya Allah hari Selasa Caparto. Iya. Selasa, iya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih juga untuk semua sahabat Suara Sidoarjo ataupun sahabat-sahabat yang ada di Jawa Timur.